Iya, shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini, dan kita mau terus membawa pujian penyembahan kita. Saya mengucapkan selamat malam buat yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di luar negeri. Selamat pagi atau selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mau datang di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan pujian penyembahan kita. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini, karena Tuhan masih mengizinkan kami boleh berjumpa. Tuhan masih mengizinkan kami boleh membawa pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Bahkan kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami percaya dalam hadirat Tuhan segala ketakutan lenyap. Di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru, sehingga kami tidak menyerah, tapi kami sungguh bersuka cita dan bersorak-sorak di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus menyanyikan haleluya bagi kemuliaan hormat nama-Mu Bapa. Kami bawa pujian kami malam hari ini Tuhan. Haleluya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Ajaib perkasa Tuhan segala perbuatan-Mu. Lebih lagi kami nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Kami nyanyikan ajaib perkasa perbuatan-Mu. Kami mau nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Kami nyanyikan sungguh Kau hebat Tuhan. Takut, tak perlu kami bimbang. Tuhan, katakan saudara, tak usah ku takut, sebab Kau serta. Tak usah kami bimbang. Yes, amin. Kau di dalamku, tak usah amin. Saat ku lemah, tak usah ku takut, tak usah ku bimbang Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau serta. Tak usah kami bimbang. Saat kami lemah, mari angkat tanganmu saudara, katakan kami mau terus bernyanyi. Ku nyanyi haleluya. Katakan kami mau nyanyikan haleluya.
Mari saudara naikkan suaramu, pujianmu kepada Tuhan. Katakan, kami nyanyikan haleluya Tuhan. Sungguh kau hebat, ajaib, perkasa perbuatanmu. Nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Kami nyanyikan haleluya. Haleluya Yesus. Sungguh Engkau hebat Tuhan, ajaib perkasa segala perbuatanmu di hidup kami Bapa. Oh, di hidupku tidak ada yang lain yang dapat melakukan Tuhan perbuatan-perbuatan yang hebat selain Engkau Tuhan. Karena itu Bapa, kami mau percaya kepadamu. Kami mau taruh harapan dan iman kami di dalam Engkau. Kau segala-galanya di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya di hidupku. Kami angkat tangan. Suara, ku angkat suara memuji. Katakan Kau segalanya Tuhan. Segalanya bagi Kau segalanya. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan. Kami angkat suara, ku angkat suara memuji. Lebih lagi katakan Kau segala-galanya. Amin Tuhan. Engkau segalanya di hidup kami. Kau segalanya di hidupku. Kami angkat tangan. Suara, ku angkat suara memuji-Mu. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Terima sembah kami. Kau yang layak, terima pujian. Kau yang layak, terima hormat. Karena itu sampai selama-lamanya Tuhan, kami terus memuji-Mu. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya di dalam hidup kami Tuhan, lebih dari segala-galanya. Kami angkat tangan menyembah-Mu Yesus. Amin. Suara memuji Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya bagi Kau segalanya Yesus. Kau segalanya di hidupku. Kami angkat tangan kami kepadamu. Amin. Kami angkat suara, suara memuji-Mu. Oh, terima kasih. Engkau Bapa yang baik bagi setiap kami. Engkau mendengar saat kami berseru kepadamu Tuhan. Terima kasih buat segala kasih dan setia-Mu bagi kami. Ajar kami juga setia kepada Tuhan. Sampai selama-lamanya kami memuji menyembah Engkau.
dalam segala keadaan apapun. Ini komitmen kami Tuhan. Kami mau terus memuji Engkau sampai selama-lamanya di hidup kami. Katakan bersama. Sanjung namamu Tuhan, namamu sampai selamanya, selamanya. Tekadku, senangkan Engkau segalanya, lebih lagi saudara, mari angkat tanganmu, katakan selamanya, selamanya. Ku puji, ku sembah, Yesus selamanya. Kami sanjung Engkau Tuhan, ku sanjung namamu sampai selamanya. Tekadku Tuhan, menyenangkan Engkau Tuhan Yesus, amin. Segala-galanya Tuhan, segalanya. Oh, tidak ada yang lain Tuhan yang dapat memberi kami damai sejahtera, kebahagiaan hanya di dalam Engkau. Karena itu sampai selama-lamanya kami mau terus memuji, menyembah Engkau. Apapun keadaan hidup kami Tuhan, ajar kami setia sampai selama-lamanya Tuhan. Kami mau terus mengikuti Engkau Yesus. Ini hidup kami, ini penyembahan kami. Sekali lagi katakan saudara, sanjungkan namamu sampai selamanya, tekad kami Tuhan, menyenangkan Engkau Tuhan Yesus, amin. Terima kasih karena Engkau telah menjadi segala-galanya di hidup kami. Terima kasih buat tuntunan dan kebenaran firman-Mu yang terus menuntun hidup kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, sucikan dan kuduskan kami Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Berbicara lewat kebenaran firman-Mu agar hidup kami diubahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu, ya, supaya kita sama-sama boleh ya mendengar tentang kebaikan Tuhan. Shalom Ibu Debbie, nama saya Yesi Chandra. Saya seorang single parent usia 68 tahun, mendekati 70 ya.
Saya tinggal di Samarinda, Kalimantan Timur, dan saya ingin bersaksi tentang pertolongan Tuhan dan Yesus untuk hidup saya. Sekitar 5 bulan yang lalu saya mengalami kecelakaan di dalam kamar mandi, di mana saya menyalakan AC di kamar tidur. Namun AC saya mengalami kebocoran pada selang pembuangan air. Dan air tersebut mengalir jatuh ke lantai kamar tidur saya tanpa saya ketahui. Dan sekitar tengah malam saya berniat untuk bangun ke kamar mandi. Pada saat itu juga saya menginjak lantai yang telah basah sehingga saya kehilangan keseimbangan dan terpleset jatuh ke lantai. Sejak saat itu saya mengalami cedera patah tulang belakang. Dan menurut analisa dokter pada saat di rumah sakit bahwa saya mengalami keretakan tulang. Atas saran dokter saya harus rutin melakukan terapi dan perawatan yang hanya dilakukan di rumah saja. Sejak saat itu saya hanya terbaring di tempat tidur dan tidak bisa bergerak sama sekali. Walaupun demikian saya tidak patah semangat. Saya menyerahkan semua pergumulan saya kepada Tuhan Yesus. Saya yakin bahwa Tuhan pasti menolong saya. Untuk mengisi waktu-waktu saya di atas tempat tidur dan hari-hari saya selalu mendengarkan khotbah dari Ibu Debbie. Dan iman saya menjadi semakin dikuatkan. Dan saya yakin pasti Tuhan akan menyembuhkan. Dengan berjalannya waktu saya mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Dan puji Tuhan kurang lebih 2 minggu saya sudah mengalami mujizat Tuhan, yaitu saya bisa berjalan lagi. Walaupun pelan-pelan tapi saya sudah bisa berjalan lagi. Dan terkadang sambil berpegang di dinding atau di kursi. Saya yakin bahwa Tuhan Yesus pasti memulihkan saya secara sempurna. Kesehatan saya bahkan demikian kesaksian saya. Saya mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Iya, baik Ibu, kami mendoakan semoga Ibu cepat sembuh ya dan pasti pulih seperti sedia kala. Terima kasih buat kesaksiannya di tengah sakit penyakit. Tidak mudah untuk bersyukur, tapi Ibu memilih untuk mendengarkan khotbah-khotbah, misbah doa sehingga iman Ibu terus dikuatkan ya. Kami percaya Tuhan tidak bekerja setengah-setengah, tapi Ibu akan mengalami kesembuhan yang sempurna. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini saudara. Kemarin kita sudah selesai dengan Kejadian 38 ya. Pembacaan semalam itu tentang bagaimana persinahan dari Yehuda bersama dengan Tamar anak menantunya sendiri. Dan kita akan lanjut sekarang Kejadian 39. Di sana judul perikopnya adalah Yusuf dimasukkan dalam penjara. Kemarin kita sudah membaca saudara ya bagaimana Yusuf itu dibenci oleh keluarganya, lalu dijual sebagai budak ya, dan ketika dia dijual sebagai budak ya, akhirnya Yusuf mulai berjalan ya di dalam rencana dan kehendak Tuhan atas kehidupannya. Dan sekarang Yusuf dimasukkan dalam penjara, kita tahu bersama ceritanya. Akhirnya mereka menjual Yusuf kepada orang dari Mesir. Judul perikopnya adalah Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Fir'aun kepala pegawai raja membeli dia dari tangan orang Ismail ya. Jadi ya Yusuf dijual dan dibeli oleh Fir'aun saudara. Pegawai istana Fir'aun membeli Yusuf dari tangan orang Ismail ya. Yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Perhatikan saudara, Yusuf akhirnya dibeli dari satu tangan berpindah ke tangan lain. Ya, tapi kita percaya bahwa
Itulah rencana Tuhan. Sekalipun terjadi saudara yang tidak mengenakan, pindah dari tuan yang satu ke tuan yang lain, dia dijual sebagai budak. Tapi orang-orang yang disertai Tuhan, yang hidup takut akan Tuhan, itu pasti Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, sehingga tidak perlu takut saudara. Yusuf dijual dari orang Ismail, dijual ke tangan orang pegawainya Fir'aun saudara ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Perhatikan, Tuhan menyertai Yusuf sehingga apapun yang dilakukan oleh Yusuf itu berhasil. Kalau kita menjadi orang-orang disertai Tuhan, maka apa yang kita lakukan berhasil dan nama kita bisa saudara dibawa Tuhan naik sehingga orang-orang boleh melihat keberhasilan itu. Kita tahu bersama saudara di sini Mesir kuno itu adalah sebuah negeri dengan banyak kontras Rakyatnya sangat kaya dan ada juga yang sangat miskin. Tidak banyak golongan menengah. Yusuf ternyata bekerja melayani Potifar, seorang pejabat sangat kaya dalam pemerintahan Fir'aun. Keluarga-keluarga kaya seperti Potifar membangun rumah-rumah yang 2 atau 3 tingkat tingginya dengan taman atau balkon yang indah. Mereka menyukai hiburan yang langsung ada dalam rumah mereka saudara sementara mereka dikatakan di sini memilih buah-buahan yang enak dari mangkuk yang mahal Padahal kan kalau kita lihat bersama saudara di sini Yusuf itu dibawa dari tanahnya menuju ke Mesir. Dan Mesir kuno ini sebuah negeri dengan banyak kontras. Ada yang rakyatnya kaya banget, ada yang miskin banget. Dan keluarga-keluarga kaya seperti Potifar ini mereka membangun rumah itu memang besar-besar saudara di rumah sementara semua mereka itu pakai mangkuk-mangkuk yang mahal. Mereka mengelilingi diri mereka dengan vas-vas dari marmer, lukisan, permadani yang indah-indah dan kursi yang diukir dengan tangan. Makan malam juga disediakan dengan peralatan makan dari emas dan ruangan-ruangan diterangi dengan lampu-lampu yang terbuat daripada emas. Pelayan-pelayan seperti Yusuf bekerja di lantai 1 sementara keluarga menempati ruangan di lantai 2. Jadi Yusuf waktu itu berada di rumah Potifar, singkat cerita karena seizin Tuhan dia dijual dan dibeli oleh pegawainya Fir'aun yaitu Potifar. Lalu di sana dikatakan saudara Yusuf itu disertai Tuhan, maka apa yang dia lakukan itu semua berhasil. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa tuannya membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada Yusuf. Jadi kita melihat di sini saudara, orang yang disertai Tuhan itu orang lain akan melihat. Di sini dikatakan karena Potifar melihat bahwa Yusuf disertai Tuhan, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil semua yang dia kerjakan, dikatakan maka Yusuf mendapat kasih karunia dari tuannya untuk saudara dia itu diberi kepercayaan yang lebih besar lagi, diberikan seluruh kuasa atas rumahnya. Dikatakan semuanya itu, semua milik dari tuannya itu ada di dalam kuasanya Yusuf saudara. Ayat 5, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Perhatikan baik-baik, orang yang disertai Tuhan, apa yang dia lakukan berhasil, lalu Tuhan memberikan perkenanannya. Jadi di mana saja dia berada, Tuhan berada di sana. Itu wow saudara. Bahkan di sini dikatakan akhirnya itu Yusuf saudara, dia tuh diangkat oleh Potifar ini karena walaupun dia tidak berasal dari orang yang punya pengalaman kerja,
Tapi Yusuf disertai Tuhan sehingga dia lakukan semuanya berhasil. Maka Potifar memberi kepercayaan atas seluruh miliknya, seluruh punyanya diserahkan ke dalam tangannya Yusuf. Saudara, dikatakan di sana ayat yang ke-6, segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa selain dari makanannya sendiri. Jadi dia ini merasa melihat Yusuf diberkati dan disertai Tuhan sehingga dia berikan kepercayaan. Dan benar saja terjadi ketika dia memberikan Yusuf kepercayaan, maka rumahnya diberkati, usahanya diberkati. Semua yang dia lakukan itu diberkati oleh Tuhan. Biarlah kita juga berdoa dimanapun kita berada boleh mengalami berkat-berkat yang dari Tuhan yang sejati, saudara ya. Bahkan di sana dikatakan, Yusuf itu tidak diberikan kuasa apapun, walaupun Potifar sudah maksudnya saudara, di sana dikatakan Yusuf itu diberikan kuasa apapun, kecuali yang tidak diberi kuasa itu hanya istrinya. Dia bilang semua itu ada dalam kuasanya, kecuali istriku sendiri, kata Potifar. Lalu dikatakan di sana, segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain daripada makanannya sendiri. Luar biasa, dia sudah nggak usah memikirkan yang mumet, semua sudah diambil alih Yusuf, dia hanya mikir makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Wah, ini saudara, Yusuf itu cakep dan juga kelakuannya baik. Jadi sudah ini idaman dari semua ibu-ibu untuk dijadikan menantu pasti Sudah ganteng, kelakuannya baik lagi, saudara, dikatakan. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Ayat 8, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada dalam rumah ini. Dan ia telah menyerahkannya ke dalam segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di dalam rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya, kata dia. Bagaimana mungkin aku akan melakukan kejahatan yang besar dan berbuat dosa terhadap Allah? Jadi Yusuf itu masih memiliki roh takut akan Tuhan. Sekalipun Om Potifar sudah memberikan semua kepercayaan kepada Yusuf, tapi Yusuf tidak menyalahgunakan kepercayaan itu. Saudara, hati-hati kalau kita ini mendapatkan kepercayaan dari Tuhan, jangan disalahgunakan kepercayaan itu. Mari kita sungguh-sungguh hidupi, karena tanggung jawab itu adalah kepercayaan itu adalah tanggung jawab di hadapan Tuhan. Yusuf digoda oleh nyonyanya sendiri, Tante Potifar, karena memang Yusuf itu parasnya elok, kelakuannya baik lagi. Lalu Yusuf digoda, saudara, dikatakan di sana istrinya menggoda Yusuf, istrinya Om Potifar. Dan Yusuf sadar, berkata, semua diserahkan padaku, aku tuh tidak mau jadi orang yang berkhianat, apalagi pada tuanku sendiri. Lalu saudara, di sana dikatakan ayat yang ke-10, di sana firman Tuhan bilang, kita tahu bersama tadi Yusuf sudah tidak mau menggubris apa yang Tante Potifar godakan kepadanya. Bahkan di rumah ini, kata Yusuf, tidak ada yang lebih besar kuasanya. Semua diserahkan dalam tanganku, kata Yusuf. Bagaimana mungkin Yusuf melakukan kejahatan, kebebalan seperti yang ditulis di firman Tuhan, di mana yang godain itu malah Tante Potifarnya, saudara. Dikatakan bahkan di rumah ini Yusuf bilang tidak ada yang lebih berkuasa selain daripada aku diberikan oleh suamimu. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu terus membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Jadi walaupun tiap hari dibujuk sama Tante Potifar, Yusuf tidak mau. Yusuf bilang tidak mungkin saya melakukan itu. Saudara, kita melihat di sini akhirnya istri Potifar tuh gagal untuk merayu Yusuf yang menolak godaan tersebut dengan mengatakan bahwa hal itu merupakan dosa terhadap Allah.
Yusuf tidak mau menyakiti hati Tuhan dan juga menyakiti hati tuannya. Yusuf tidak berkata, aku akan menyakitimu atau aku akan berdosa kepada Potifar, tidak. Tapi ya Yusuf berkata bahwa ya dia takut dengan berbuat demikian itu dia berdosa kepada Allah. Yusuf berkata ya bahwa kepada Allah dia takut untuk ya menerima penghukuman dari Allah kalau dia melakukan dosa yang sebejat itu. Ya, jadi istri Potifar gagal merayu Yusuf, saudara, ya, dan akhirnya Yusuf menolak godaan tersebut ya dengan mengatakan bahwa ya dia tidak ingin kalau Tuhan itu meninggalkan dia. Jadi dikatakan di sana ya ayat yang kedua, ayat yang ke-9, ayat yang ke-9 di sana dikatakan tadi sudah baca, bahkan di rumah itu ya tidak ada yang lebih besar kuasanya daripada aku, kata Yusuf. Bayangkan loh, Potifar memberikan segala kepercayaannya. Dan akhirnya ya Yusuf menang, saudara, menolak itu. Bahkan di sana dikatakan kalau kita baca lagi ayat yang ke-10, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu dan ya Yusuf itu memilih untuk tidak bersetubuh dengan istri dari Potifar itu. Kita melihat hari ini di sini, saudara, bahwa seorang disertai Tuhan, seorang takut akan Tuhan itu pasti memiliki integritas. Sekalipun tidak ada yang lihat. Mungkin Tante Potifar bilang gak ada yang lihat, suamiku lagi pergi kerja, ayolah kita tidur. Tapi Yusuf tetap memegang satu kunci bahwa Tuhan itu maha melihat. Tuhan yang tahu apa yang kita lakukan, karena itu hati-hati. Tidak semua saudara orang mencari Tuhan itu mencari kebenaran. Mari kita tundukkan kepala, kita akan lanjutkan besok, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar dari kehidupan Yusuf malam hari ini bahwa ketika kami sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan, kami disertai Tuhan, maka kami akan melihat pembelaan penyertaan Tuhan. Sekalipun Yusuf dijual ke Mesir, namun dia tidak takut sebab dia tahu Tuhan menyertai langkah-langkah hidupnya. Seringkali bahkan kami tidak dapat memikirkan, kami bingung melihat keadaan di depan kami. Tapi jadikan kami sebagai orang yang beriman, yang iman kami teruji dan terbukti. Sama seperti Yusuf yang terus percaya bahwa Tuhan menyertainya. Sehingga akhirnya Tuhan mempertemukan dia dengan Potifar, seorang pegawai kepala dari Firaun. Kami percaya Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil di hidup ini. Ketika Engkau mau mengangkat hidup kami untuk tugas dan panggilan-Mu, maka Tuhan sanggup melakukannya dalam hidup kami. Berkati setiap keluarga demi keluarga, suami, istri, anak-anak hidup takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga setiap anggota keluarga kami sedang terbaring sakit hari-hari ini. Tuhan sembuhkan, kalau sakit ini karena dosa ampuni, karena kuasa gelap kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi juga secara jiwa kami. Berkati Tuhan untuk setiap mereka membutuhkan pertolongan yang dalam pergumulan yang berat, yang ada dalam sakit penyakit, yang ada dalam intimidasi iblis, ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan, yang terada dalam luka batin, kepahitan, amarah, kebencian, Tuhan ampuni. Yang terikat dengan segala dosa-dosa Tuhan tidak berkenan kepadamu Bapa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan ketakutan, dengan kecemasan, dipatahkan, hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Engkau memberkati Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang setia mencari Engkau. Kami percaya juga Tuhan, Engkau mau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang berkekurangan Tuhan Engkau cukupi kehidupannya. Yang menginginkan punya keturunan, punya anak, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Tuhan Yesus. Kau terus memberkati bangsa dan negara kami Indonesia dalam nama Yesus. Indonesia sejahtera. Tuhan limpahkan berkat anugerah-Mu Tuhan bagi Presiden kami Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Penyertaan Tuhan sempurna bangsa kami dalam ketenteraman. Berkati semua bangsa-bangsa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Berkati Tuhan Rusia, Ukraina, mereka yang terus bertikai, biarlah ada perdamaian. Kami percaya berkat anugerah Tuhan melimpah atas hidup kami hari ini, sehingga iman kami terus juga melekat kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, mari kita buka hati dan tangan kita saudara untuk menerima berkat. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus,
menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus percaya berkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.